Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari E-Wisdom, Aruna Wijaya kita Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari-hari ini, saya percaya Bapak Ibu bersama dengan keluarga, Anda bisa mengikuti ibadah hari Minggu. Jangan lupa, tanggal 28 Agustus 2022, jam 6 pagi akan diadakan ibadah khotbah serial dari Aruna Wijaya kita Official Channel. Saudara Tuhan, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan mengenai apa yang Tuhan ingin kita lakukan hari-hari ini menjelang Tuhan datang kali yang kedua. Semuanya dalam kehendak Tuhan dan biarlah kita melakukan ini seperti yang Tuhan inginkan. Jangan lupa Bapak Ibu terus bersama dengan kami dan saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati dan jangan lupa 28 Agustus 2022 jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa Aruna Wijaya kita Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya percaya dalam kondisi ini Bapak Ibu masih untuk mengikuti acara-acara rohani. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang hidup, yang mengasihi setiap kami, kepadamulah kami menunjukkan hati kami. Hati kami tertuju kepadamu, kami dipenuhi oleh kasih karunia kepada Engkau sendiri, supaya kami boleh hidup di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Anugerah-Mu dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang menguasai setiap kami, sehingga kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Apa kabar? Senang sekali bertemu dengan saudara pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik saya mau sampaikan bahwa bicara mengenai anugerah Tuhan, tokoh yang Tuhan pilih dalam kehidupan ini, saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami anugerah Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan mengenai Samuel. Ini bicara mengenai Samuel dengan Eli, dua tokoh yang Tuhan pelihara dalam kehidupannya, tetapi yang satu mengerjakan panggilan Tuhan, yang satu lagi tidak. Adalah anugerah yang sangat besar sekali. Kita teringat hari ini di mana Bapak, Ibu, dan saya diminta untuk melakukan yang namanya amat agung. Kita diminta untuk menginjil, membaptis orang, dan kita untuk memuridkan. Tiga hal ini adalah peristiwa dalam amat agung yang paling utama yang harus kita selesaikan. Dan Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, bagaimana melakukannya? Bapak Ibu, Anda bertanya mungkin kepada saya atau kepada hamba Tuhan yang lain, ini gimana? Saya kan harus kerja, saya harus kantor, tapi bagaimana saya harus melakukan amat agung? Bapak Ibu, saya akan mengambil topik Samuel dan Eli, bagaimana melakukan panggilan amanat agung yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada hidup kita. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam 1 Samuel 2 dan 1 Samuel sampai Samuel 4. Ada 2, 3, dan 4. Bapak Ibu bisa membaca sekalian ini, atau saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat firman Tuhan. Saya akan memfokuskan saja di 1 Samuel kedua, apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya.
Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku nyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk pada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku dan bakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel." Ini adalah pengangkatan seorang imam. "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembilanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada Tuhan?" Ini teguran mengenai dosa Eli. "Sambil menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel." Ini kasusnya terjadi adalah merupakan sanksi kepada Eli. "Aku telah berjanji keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya, tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu." Wah, nggak ada kakek, Bapak Ibu. "Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan kepada keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu. 1. Apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu, yakni Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. 2. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunan akan datang sujud menyembah kepadanya dan meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata kepadanya, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah merupakan firman yang sampai kepada Eli. Eli merupakan hakim-hakim ke-13. Bapak Ibu masih ingat di seri-seri yang lalu saya pernah membaca beberapa hamba Tuhan, dan ingat itu dari nomor 1 sampai yang sekarang semua tertulis di catatan orang Yahudi siapa imam dari orang Israel. Nah, Eli adalah imam ke-13 dari suku Israel, dan dia diberkati berlimpah-limpah. Tapi kesalahan dalam kehidupannya, dia kehilangan semua itu. Nah, 1 Samuel 2 sampai 1 Samuel 4 adalah kisah mengenai Eli. Orang ini luar biasa sekali. Siapa Eli? Dia adalah seorang imam dan seorang hakim. Hakim, Bapak Ibu, karena pada urutan ke-13 itu masih ada Eli, hakim dan imam. Dan gak cuma hakim dan imam, kedua anaknya itu masih menjabat sebagai hakim di situ. Bapak Ibu, sebagai imam yang Tuhan tunjuk, anaknya juga dipersembahkan oleh Eli untuk melayani Tuhan. Orang ini sangat luar biasa sekali. Seorang hakim dan seorang imam yang Tuhan pilih dalam kehidupannya. Yang kedua adalah dia ini bisa mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Eli itu mendengar media suara Tuhan adalah melalui Eli. Seorang imam adalah suara pesan Tuhan yang disampaikan kepada umat Tuhan melalui dirinya, dan suara Tuhan adalah melalui Eli. Bapak Ibu, dari sini kita bisa tahu Tuhan berfirman, dan melalui Eli semua firman Tuhan disampaikan. Oh, ini cukup luar biasa sekali. Dan yang luar biasa, 40 tahun Eli menjabat sebagai imam di Israel. Tidak banyak seorang hakim yang memerintah 40 tahun, Bapak Ibu. Simpson, ya oke. Kemudian Samuel, dan kemudian ada Daud, Salomo. Ini semua adalah hakim di Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan tidak banyak yang berusia 40 tahun, tapi ada yang berusia 40 tahun. Imam Eli, Alkitab sebutkan dia memerintah selama 40 tahun. Angka kegenapan Tuhan.
angka yang merupakan Tuhan suka untuk sebuah kepemimpinan orang Israel yang dikuasai pada hari itu. Nah, firman Tuhan berkata, imam ini kokoh, imam ini solid, orangnya dipilih oleh Tuhan. Eli, seorang imam dan hakim, adalah seorang yang menjadi perwakilan suara Tuhan dan seorang imam yang 40 tahun. Tetapi kompetensi Eli, ini harus kita pelajari sama-sama. Eli hidupnya beda dengan Samuel. Firman Tuhan berkata kompetensinya berkurang secara sistematik. Eli dalam kehidupannya, dia terlibat dalam menikmati kehidupan imam. Dia melupakan panggilan Tuhan. Dan firman Tuhan jatuh kepada dia. Tepat di ayat 27, firman Tuhan datang kepada Eli karena Eli gagal melakukan pekerjaan imam. Saudara Tuhan, nah, akibat sistematik berkurangnya kompetensi ini, kita dapat lihat di firman Tuhan, adalah jatuh kepada tubuh, jiwa, dan rohani. Kita bisa melihat salah satu hal yang menarik dalam diri Eli, Bapak Ibu. Tubuh Eli, Anda bisa lihat bahwa Eli menggemukkan dirinya. Bukan salah menjadi orang gemuk, Bapak Ibu, banyak orang gemuk. Tapi seorang imam harus paham bahwa dia harus pergi ke kota-kota kepada seluruh suku bangsa Israel. Dan dia dilarang untuk menjadi gemuk. Dia menjadi gemuk karena dia menikmati kehidupan seorang imam. Yang nomor 2, matanya rabun. Karena dia bersalah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, matamu akan menjadi rusak dan jiwamu merana. Ini terlibat dalam salah di hadapan Tuhan. Eli mengalami ini. Seorang imam yang gemuk dan matanya rabun, firman Tuhan, dan karena dia tidak bergerak. Anda bisa bayangkan di usia yang tua sekali, nanti Anda bisa lihat pada 1 Samuel 4. Waktu tabut Tuhan dirampas, Imam Eli jatuh dan putus nyawanya. Ya, lehernya tentu saja berbahaya Bapak Ibu karena dia tidak mengikuti firman Tuhan, dan Eli terlentang sebelah timur, batang lehernya patah. Nah, saudara Tuhan, Eli secara tubuh sudah mengalami kemunduran secara sistematik. Tubuhnya tidak bisa mendukung dia lagi untuk melayani Tuhan. Dia sudah kehilangan minat karena dia sudah menikmati hidupnya dengan menggemukkan dirinya. Anda mungkin berkata, wah kasihan sekali Pak. Ya, Eli cuma duduk, melihat, dan situasi sedang terjadi di hadapannya dia. Nomor 1, secara tubuh dia sudah mengalami kekurangan. Nah, nomor 2, secara jiwa. Firman Tuhan dia tidak bisa menilai. 1 Samuel 14. Nah, kita akan melihat firman Tuhan. Lalu kata Eli kepadanya, 1 Samuel 14, 1 ayat 14. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Padahal hari itu Hana tidak mabuk. Dari jiwanya terlihat bahwa Eli tidak bisa menangkap maksud orang untuk mencari Tuhan. Ini sebuah situasi yang sering kita dapatkan pada hari-hari kita mencari Tuhan. Kita tidak bisa mendekat sama Tuhan waktu Tuhan sudah menjauh dari kita. Nomor 1, dikatakan dia tidak bisa menakar, dia tidak bisa mengetahui maksud pada seorang imam loh. Dia tidak bisa ngerti maunya apa, karena itu yang Tuhan mau daripada Eli. Tapi Eli tidak bisa dapatkan. Nah, dia tidak hanya gagal untuk mengerti maksud orang, tapi dia juga gagal cari pewaris. Eli gagal cari pewaris, makanya di situ ada Samuel berusia masih muda, dikasih baju, dan kemudian diangkat untuk melayani di situ, dan Eli kehilangan satu sosok penggantinya di masa tuanya. Dia tahu bahwa anaknya, 2 anaknya, tidak bisa melayani Tuhan seperti dia. Saudara Tuhan, dia gagal untuk mencari penerus. Orang Kristen banyak yang sampai sudah usianya sudah mendekati senja, gagal, belum ada penerusnya. Belum ada orang yang dia pikir itu layak menghadapi Tuhan. Saudara Tuhan,
Ini kita harus hindari, Bapak Ibu. Dalam hidup kita, saya berdoa supaya Bapak Ibu punya penerus. Kita dengan mudah bisa kasih orang untuk jadi penerus kita. Apa jadinya jika kekristenan pada abad yang pertama terus berjalan dan semakin lama semakin habis, Bapak Ibu? Tetapi ini yang Tuhan tentukan dalam hadirat Tuhan, bahwa kekristenan berkembang secara luar biasa. Satu hal saya harus katakan, kualitasnya harus semakin baik karena Tuhan menentukan arah langkahnya. Nomor 2, secara jiwa, dia tidak dapat mencari penerus. Nah, kebetulan ada Samuel di situ. Dia sebagai imam, dia memiliki Samuel, dia meneruskan itu kepada Samuel, tapi satu hal yang gagal dalam hidupnya, dia gagal menjadi seorang ayah. Tidak hanya anaknya 2 dia gagal, tapi di hadapan Samuel, dia gagal sebagai seorang ayah yang teladan. Saudara kasih Tuhan, ini pengajaran yang kita baca dan sesek sekali kehidupannya. Dia tidak bisa mengajar, dia tidak bisa menerima orang untuk jadi pengganti dia, dan dia gagal jadi seorang ayah. Karena hari itu, firman Tuhan datang kepada seorang nabi dan berkata kepada Eli mengenai semua yang akan terjadi dalam kehidupannya. Firman ini diulang 2 kali, Bapak Ibu. Eli mendapat ini 2 kali. Dia mendapatkan pertama dari seorang abdi Allah. Yang kedua, dia ditegur sendiri oleh Samuel. Ini bicara bahwa seorang yang dipakai oleh Tuhan tinggi, yang dipakai oleh Tuhan menjadi orang penguasa, seorang hakim, tapi gagal di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia gagal untuk menjadi seorang ayah. Berikutnya adalah rohaninya. Eli dalam rohaninya, dia sudah sangat tertatih dan dia tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya, dan aku, ayat 35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Saudara Tuhan, ini adalah sebuah pernyataan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengangkat baginya seorang imam kepercayaan, cirinya yang berlaku sesuai 2 hal. Hatiku dan jiwaku. Dan disinilah rohani Eli kelihatan dia kedodoran. Eli tidak sanggup melakukan ini di hadapan Tuhan. Karena dia sudah semakin tua dan semakin menikmati apa yang ada di hadapannya, dan dia tidak bisa melakukan ini dengan sepenuh hatinya. Artinya dia tidak bisa berlaku seperti hatinya Tuhan dan jiwanya Tuhan. 3 unsur ini, Bapak Ibu, roh, jiwa, tubuh, mengalami penurunan. Sistematik, mengalami kompetensinya berkurang. Bapak Ibu, rohnya tidak bisa menyenangkan Tuhan, tidak bisa sesuai kehendak Tuhan. Jiwanya tadi sudah dikatakan bahwa dia tidak bisa punya menentukan seorang berikutnya, dan dia tidak bisa menjadi ayah yang teladan bagi orang yang mengikuti dia, dan dia menebak secara salah orang yang datang berdoa di hadapannya. Dan tubuhnya jadi gemuk sekali, dia rabun, dan dia nggak bisa lihat. Bapak Ibu, ini merupakan adalah 3 unsur yang membuat Eli tidak dipilih oleh Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, dalam unsur ini, walaupun Eli mengalami keturunan yang parah, anak-anaknya 2 bermasalah, tetapi inilah sisi Tuhan. Ada satu pertanyaan menarik, Bapak Ibu, buat kita sekalian. Siapakah pemurid dari Samuel? Ini menarik, Bapak Ibu ya. Anda mungkin bertanya, kalau gitu Samuel dimuridkan siapa? Siapakah pembina atau pemurid dari Israel? Ayahnya? Tidak. Elkana ya? Tidak. Ibunya? Hana? Tidak dong. Ibu tirinya? Oh, ini lebih parah lagi. Pasti tidak. Siapakah pemurid dari Samuel? Anda bisa menebak, itu adalah Eli.
Bagaimana mungkin orang yang sudah roh, jiwa, tubuhnya ngalamin penurunan, tetapi Tuhan masih buka kesempatan terakhir bagi Eli, yaitu Eli menjadi pemurid Samuel. Bapak Ibu, ini bicara mengenai pemuritan amanat agung yang ada di kitab Matius. Saudara Tuhan, kita tidak bisa bicara ini kalau ini nggak terjadi. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Siapakah pembina, pemurid dari Samuel? Ya Eli. Saudara Tuhan, dalam kesempatan kedua ini, Eli sadar. Saudara Tuhan, Eli tahu bahwa sudah 2 kali, yang terakhir itu adalah seorang anak muda yang menegur dia, Samuel. Dia sudah 2 kali mendapatkan pesan ini daripada Tuhan. Itu pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Tetapi Tuhan masih membuka etape kedua, membuka jalan kedua, membuka asus kedua supaya Eli bisa bertobat. Nah, Bapak Ibu, disinilah saya harus katakan pemuritan, pembinaan adalah hal yang penting sekali. Tuhan Yesus kehendak kepada kita supaya kita melakukan ini. Bahkan Tuhan memberikan second chance kepada orang yang pernah gagal. Anda bisa melihat bagaimana dahsyatnya ini. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Dalam kehidupan seseorang, atau seorang hamba Tuhan, atau Anda begitu, atau ya siapa saja Anda bisa lihat, Tuhan itu punya gaya menetapkan seorang untuk ditegur, itu berbeda. Banyak kali kita melihat, wah ini hamba Tuhan ini begini, ini hamba Tuhan begini, orang itu begini, saya tidak begitu. Tetapi dari sisi Tuhan, satu kehendak Tuhan adalah untuk teguran daripada Tuhan, itu sebetulnya yang pertama, yang tahu cuma orang yang bersangkutan. Yang tahu cuma orang yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, Eli dalam kehidupannya, soal Hana, ini waktu dia ditegur, dia menjadi tahu karena Hana berkata, Bapakku jangan bilang begitu. Anda bisa buka di 1 Samuel sebelumnya. Aku tidak mabuk, aku cuma berdoa dengan hati yang pilu. Eli sadar dalam dirinya, dia sudah salah menegur jemaatnya. Tetapi masalahnya, ini kehendak Tuhan. Jemaatnya nggak tahu, jemaatnya nggak sadar, tapi Eli tahu dia sudah salah menegur orang. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup kita terjadi di mana engkau dan saya melakukan sesuatu yang tahu cuma Anda sendiri. Ini adalah sebuah teguran kepada kita supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Eli banyak berbicara. Di sini dikatakan bahwa waktu soal Hana menangis di hadapan Tuhan dan Eli berkata, hendaklah engkau jangan terjebak pada anggur, dia melakukan kesalahan. Nah, teguran pertama hanya diketahui oleh seseorang itu. Orang yang ditegur oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu. Dan ini ada nabi lain. Teguran kedua datang dari seorang nabi lain. Teguran tidak datang kepada kita, Bapak Ibu. Tetapi apabila kita berkeras, Tuhan menyuruh nabi lain untuk datang. Berbicara kepada kita tentang kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bersalah, tahap pertama Tuhan sudah bicara, tidak dianggap juga akan dikirim orang kedua. Orang kedua ini, ya tanda kutip jabatannya setara lah, sama lah kira-kira seorang nabi Allah, seorang kehendak daripada Tuhan. Dia menyampaikan pada Eli isi hati Tuhan. Saudara Tuhan, waktu orang ini bicara, seharusnya Eli sudah paham bahwa yang pertama terjadi bahwa dia bicara harusnya kan tepat Bapak Ibu, tapi dia salah bicara, salah. Tetapi Hana nggak tahu Bapak Ibu. Ini yang menarik, Hana tidak tahu bahwa Eli sedang salah.
Yang kedua, Eli tidak berubah, firman Tuhan datang kepada nabi yang lain. Nabi ini berbicara kepada Eli seperti menyingkapkan segala sesuatu yang penting dalam hidup Eli. Saudara Tuhan, ini adalah teguran yang pertama kepada Eli, datang lagi teguran nomor 2 yang sudah melalui orang lain yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi yang ketiga, Bapak Ibu, teguran ini kembali diperkuat Tuhan, datang dari anaknya sendiri. Anak binaannya, dari Samuel untuk bicara sama Eli. Dan Samuel bicara sama Eli. Dan Anda bisa melihat dalam 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Saudara Tuhan, di ketiga kali dia diberitakan mengenai apa yang terjadi pada hidupnya dia berkata apa yang dipandang baik oleh Tuhan, terserah Tuhan. Kehidupannya sudah terkungkung. Dia seperti tidak mengharapkan lagi Tuhan mau bicara apa. Tapi satu hal, dalam posisi itu, Samuel belajar dari Eli. Samuel bisa menangkap dari Eli apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi keinginan jiwa Tuhan dan hati Tuhan. Singkat cerita, Samuel di akhir hidupnya, ini panjang cerita, banyak ayatnya cuma 1 atau 2 Bapak Ibu, tapi ini panjang cerita. Samuel menjadi dewasa. Samuel menjadi orang yang besar yang dipakai oleh Tuhan. Dan hari itu, Eli sudah berusia 98 tahun, sudah tua Bapak Ibu, 98, dan matanya sudah bular, nggak bisa melihat lagi, dan tidak bisa untuk berkomunikasi dengan orang. Dan orang itu berkata kepada Eli, anaknya mati karena tabut Tuhan sudah diambil dari orang Israel. Saudara Tuhan, peristiwa ini terjadi di hadapan Eli. Eli tidak merasa bahwa dia bisa membina Samuel. Dia membiarkan anak ini belajar karena anak ini tekun dan ingin belajar sesuatu. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, waktu Tuhan bicara sama kita, Tuhan ingin kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita belajar, Tuhan mau kita mendapatkan, Tuhan mau kita mengerti isi hati Tuhan dan jiwa Tuhan. Saudara Tuhan, Samuel di masa kecil dia belajar. Dia melihat pada Eli. Dia belajar, tapi dia mendapatkan satu hal yang masih murni, yang bagus. Karena hatinya Samuel melihat dari kacamata Tuhan. Inilah satu cerita yang menarik bagi saya. Eli membina Samuel. Saudara Tuhan, Samuel dilatih bukan oleh bapak ibunya, tapi Samuel dilatih oleh Eli. Nah, saudara Tuhan, hikmat Eli dan spiritual Samuel ini terjadi terus-menerus, saling menopang dan mencapai satu tokoh yang luar biasa, hakim ke-14, yaitu Samuel. Bapak Ibu, hari ini Anda mungkin bertanya-tanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya saya bisa membina orang? Memang Alkitab berkata bahwa dalam membina orang, yang paling benar, yang paling tepat, yang paling cocok, paling pas adalah anak sendiri. Tapi kita tahu bahwa memang sulit, kadang-kadang tidak seperti yang saya katakan, itu yang terjadi. Memang Alkitab berkata anaknya sendiri harus. Tetapi Alkitab juga menulis bahwa 2 anak Eli tidak seperti Eli. Bahkan 2 anak Samuel kemudian dikatakan tidak seperti Samuel. Memang ini adalah pribadi yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tapi setelah kematian Tuhan Yesus kayu salib, Tuhan percaya bahwa ke depan ini keluarga demi keluarga akan dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara saya Tuhan, di masa Samuel itu ingin maju untuk melayani Tuhan, Tuhan berfirman, Tuhan menemukan seorang hamba yang taat sama Tuhan. Samuel adalah seorang yang kokoh,
Samuel bukan orang yang melayani dan baik. Kadang-kadang dia juga garang, dia juga tegas sekali. Kita mencatat bagaimana dia pernah membunuh orang lain, dia pernah mencincang orang lain. Bapak Ibu, dalam hal ini kita tahu isi hati Tuhan. Saudara Tuhan, intinya satu. Dalam hal ini, Samuel mengambil pribadi Eli yang dia pikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara Tuhan, ini dua cerita yang sama, tapi akhirnya di dua tempat yang berbeda. Samuel dan Eli berjalan melayani Tuhan, tapi yang satu berakhir di jalan yang buruk. Walaupun kita mengerti dalam pembinaan dalam ini semua, Tuhan menetapkan isi hatinya untuk membina orang lain. Tuhan membuka kesempatan kedua kepada Eli, supaya dia bisa membina orang lain. Tapi Samuel teguh dan kokoh di masa mudanya untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini datang sama kita. Bapak Ibu, Anda dan saya mungkin hari-hari ini merasa bahwa, Pak, kalau saya sudah menginjil orang lain, apakah saya juga harus membina orang lain? Ini jadi pertanyaan dalam Matius 28. Membina seorang lain itu adalah hal yang berbeda dengan menginjil. Anda menginjil, ingat Bapak Ibu, Anda dan saya menginjil itu bukan supaya orang lain bertobat, karena orang bertobat, manusia bisa bertobat itu karena ada Roh Kudusnya. Hanya oleh Roh Kudus, orang bisa percaya pada Yesus. Tapi kita ini menginjil karena taat sama Tuhan Yesus. Kita taat sama perintah Tuhan. Menginjil itu tidak harus berhasil, Bapak Ibu. Anda menginjil, apakah orang mau terima Tuhan Yesus? Belum tentu. Ada yang terima, ada yang tidak. Tapi kita diminta untuk menginjil itu berkali-kali. Anda harus bicara kepada orang lain supaya orang itu dekat sama Tuhan. Nah, tetapi apakah pribadi orang itu mau dekat sama Tuhan? Itu adalah kemuliaan nama Tuhan, terserah pada Tuhan. Apabila dia sudah diinjili, dia mau terima, Alkitab berkata, engkau harus membaptis. Setelah dibaptis, Alkitab berkata harus dibina. Nah, 3 hal itu yang menjadi cikal bakal, darah murni dari kekristenan untuk menyampaikan waktu demi waktu, saat demi saat, generasi lepas generasi akan berkembang terus sampai pada akhirnya. Saudara Tuhan, jangan lengah, jangan Anda lelah. Alkitab berkata bahwa bahkan orang seperti Eli pun, Tuhan kasih kesempatan untuk masih bisa membina seorang bernama Samuel. Eli memang salah, dan dia mati akhirnya. Tetapi Alkitab berkata, Eli punya satu kelebihan, yaitu dia membina Samuel. Lepas dari segala cikal bakal bagaimana karakteristik Samuel, tetapi Eli mendapatkan semua itu dari gurunya sendiri, yaitu Samuel. Sampai di sini Bapak Ibu, saya mau berkata, Anda dan saya harus menjadi orang yang mau untuk membina orang. Banyak kali kita membina, kita sudah nggak pengen Bapak Ibu, susah segala macam, harus begini, harus begitu. Ada ribet lah. Tapi saya berkata Bapak Ibu, membina itu bukan susah. Anda mau atau tidak. Nah, kita itu punya pemikiran kalau membina itu harus 10 orang, 20 orang, biar keren, Bapak Ibu, biar banyak. Tidak. Kita berkata, binalah semua orang. Jadikan semua bangsa muridku, baptis, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Tuhan Yesus berkata, membaptis orang, membina orang, itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Tidak dikatakan berapa orang, tidak dikatakan sejumlah komunitas tertentu, tetapi Tuhan berkata, lakukanlah itu. Karena aku senantiasa akan hadir di akhir zaman Tuhan hadir. Sampai akhir zaman Tuhan hadir. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah tematik, sebuah hal yang penting yang Tuhan ingin kita lakukan hari-hari ini. Kita sering berdoa, Tuhan, saya
minta ini, Tuhan saya ngalami ini, Tuhan saya minta penyertaan Tuhan, saya minta ditolong oleh Tuhan, minta berkat banyak Bapak Ibu. Tapi satu hal yang menarik adalah ciri, aku senantiasa menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, ini cuma terjadi karena 3 hal. Nah, dari hal ini kita sudah belajar bagaimana Samuel, bagaimana Eli itu melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan suruh Samuel untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa dapatkan ini. Pembinaan, pemuritan adalah satu hal yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Mari mencoba. Tidak, tentu susah Bapak Ibu. Saya ini sudah bisnis Pak, saya mau bina gimana sih? Setiap orang harus mencoba dirinya bagaimana cara bisa membina orang. Bagaimana cara bisa menginjil sama orang. Memang membaptis sekarang harus gereja. Tetapi Alkitab berkata, siapa yang bisa baptis orang? Orang Kristen yang sudah dibaptis. Ya, itu benar. Orang Kristen yang sudah dibaptis. Lah kalau semua Anda bawa ke pendeta, lah pendeta kan kebanyakan. Anda akan, kalau Anda masuk ke daerah bagaimana? Pendeta harus ke daerah dulu, Anda harus telepon orang dulu. Membaptis itu orang Kristen sudah dibaptis. Tapi memang dalam kali ini, di wilayah-wilayah gereja, seringkali dikeluarkan sertifikat. Nah, itu memang harus dipegang oleh institusi yang punya sebuah rekomendasi. Nah, tapi Bapak Ibu, kita berkata intinya dalam pelajaran hari ini, Tuhan berkata pergi, lakukan seperti hati Tuhan dan jiwa Tuhan. Karena aku telah menemukan seorang kepercayaan Tuhan. Seorang, Tuhan sudah berkata dalam firman Tuhan tadi, seorang imam kepercayaan, seorang yang Tuhan tunjuk, namanya Samuel. Nama Samuel artinya Tuhan mendengar. Saudara Tuhan, ini yang Tuhan mau nyatakan kepada hidup kita sampai hari ini. Bapak Ibu, Anda sudah mendengar kisah ini. Berapa motivasi muncul dari hati Anda lakukan ini dalam waktu yang semakin singkat karena Tuhan datang segera. Intinya, Bapak Ibu, menjelang Tuhan datang kali yang kedua, banyak orang harus mendengar soal Tuhan, banyak orang harus mengalami soal Tuhan, dan ini memerlukan sebuah rintangan yang kita harus hadapi bersama. Bapak Ibu, jangan takut, karena kekristenan terus bertumbuh sampai pada akhirnya. Oke, Bapak Ibu, itu saja saya bisa ceritakan mengenai ibadah hari ini. Firman Tuhan berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa saat ini bagi umat-Mu, agar kami boleh pergi untuk amanat agung yang Engkau sudah beritakan kepada hidup kami. Kami melihat seorang Imam Eli, Tuhan berikan kesempatan kedua untuk dia boleh melakukannya. Demikianlah kami, terlebih lagi supaya kami boleh melakukan ini di hadapan Tuhan. Dengan tidak memandang kanan dan kiri, tidak melihat ke kanan dan kiri, kami berlaku seperti untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, kami minta perkenan Tuhan untuk turun saat ini atas hidup kami semua, umat-Mu di tempat ini, supaya kami menyelesaikan ini dengan berani. Anugerah-Mu lebih dari hidup, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah periuk bakul adonanmu, diberkatilah buah kandungan kesehatanmu, apapun engkau buat dengan buah telapak tanganmu, Tuhan jadikan itu berhasil, kemanapun engkau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai dari hari ini sampai pada Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.